Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Eviandani, absen 23 dari kelas J semester 4, jurusan Pendidikan Dasar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan tentang konsep pecahan, pecahan ekuivalen, perbandingan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan, serta perkalian dan pembagian pecahan. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik. Nah, di sini kakak mau ngejelasin tentang konsep pecahan. Nah, apa sih itu pecahan? Pecahan digunakan untuk menyatakan bagian dari keseluruhan bagian yang sama. Nah, pecahan juga merupakan pembagian jumlah yang sama banyak, dan pecahan merupakan suatu perbandingan. Jadi, adapun bentuk penulisan dari pecahan yaitu A per B, di mana A disebut dengan pembilang, dan B disebut dengan penyebut. Nah, di mana pembilang tersebut digunakan untuk membilang atau mencacah suatu bagian yang diarsir, sedangkan penyebut digunakan untuk menyebutkan keseluruhan bagian yang sama. Di mana adapun syaratnya yaitu A dan B merupakan bilangan cacah. Dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Nah, kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena jika B sama dengan 0 itu menyatakan ketidakadaan atau tidak terdefinisikan. Nah, jadi udah paham tentang bentuk penulisan dari pecahan. Sekarang kakak mau ilustrasikan. Nah, kakak di sini mau mengilustrasikan tentang konsep pecahan. Jadi kakak punya sebuah apa adik-adik? Sebuah jeruk. Nah, jika jeruknya kakak bagi sama rata, maka jadi seperti ini. Ini tadinya ada 1 jeruk, kakak bagi jadi 2, dan kakak taruh di tempat pertama, dan kedua kakak taruh di tempat yang kedua. Jadi, bagaimana bentuk penulisan pecahannya? Nah, dalam sistematika matematika, itu artinya 1 dibagi 2. Maka bentuk penulisan pecahannya bagaimana? Tadi bentuk penulisan pecahan adalah A per B. Jadi jadinya 1 per 2. Paham? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kakak punya contoh lain nih. Nah, kakak punya sebuah gambar. Jadi adik-adik pasti tahu dong ini gambar apa. Ada gambar pizza. Dan nggak mungkin kita makan pizza sendirian. Jadi pizzanya kakak bagi menjadi berapa? Menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kakak udah bagi pizzanya menjadi 4 bagian. Misalnya kakak di sini makan 1 bagian nih, kakak arsir. Di sini lagi 1, kakak arsir. Nah, berapa bagian yang kakak makan? Jadi bagian yang kakak makan ada 2 bagian. 2 bagian. Dari berapa bagian yang sama besar? 4 bagian. 4 bagian yang sama besar. Maka
bentuk penulisan pecahannya yaitu 2/4. Udah paham adik-adik? Nah, jika sudah paham, kakak akan langsung lanjut menjelaskan yaitu kepecahan ekuivalen. Nah, sekarang kita bakal belajar tentang pecahan ekuivalen. Nah, jadi apa sih itu pecahan ekuivalen? Pecahan ekuivalen adalah pecahan yang senilai atau pecahan yang sama. Oke, kakak ilustrasikan seperti ini. Nah, kakak di sini punya setengah lingkaran. Tadi kita udah belajar tentang pecahan. Jadi masih ingat dong berapa nilainya? Setengah lingkaran yaitu 1/2. Nah, di sini ada 1/4. 1/4. Jadi, ada berapa bagian? Ada 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Jadi, artinya 2/4. Nah, coba kita perhatikan. Sama nggak bentuknya? Sama dong. Tapi di sini bedanya dia dibagi 2. Nah, sekarang kakak punya gambar seperti ini. Sama nggak? Ketiganya bentuknya sama, cuman dia di sini dibagi 3, di sini dibagi 2, gitu ya. Nah, di sini ada 1/6. Jadi berapa bagian dia? Benar, ada 3 bagian. Dari berapa bagian sama besar? 6. Jadi ada 3 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Jadi kita tulis 3/6. Nah, artinya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Jadi 1/2, 2/4, dan 3/6 memiliki nilai yang sama. Nah, sekarang kita ke ilustrasi yang kedua. Di sini kakak udah gambar ada 3 kotak. 3 kotak yang sama besar. Di mana 3 kotak kakak sudah bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Sana yang pertama kakak arsir berapa bagian dia kakak arsir? 2 bagian. Jadi kita tulis 2 dari berapa bagian? 1, 2, 3. Jadi 3 bagian yang sama besar. Maka bentuk pecahannya 2/3. Oke, kita lanjut yang di bawahnya. Sama nggak? Yang di atas sama yang di bawah? Sama. Jadi ada berapa kotak dia? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bagian yang kakak arsir dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 bagian yang sama besar. Oke, kita lanjut yang di bawahnya. Kita arsir lagi. Ada berapa bagian yang kakak arsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian yang kakak arsir dari berapa bagian yang sama besar? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian yang sama besar. Nah, yang terakhir, kotak yang terakhir kak coret. Nah, sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian yang kakak arsir. Dari berapa bagian yang sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dari 12 bagian yang sama besar. Artinya 2/3
3 sama dengan 4/6, 6/9, dan 8/12. Jadi udah paham belum tentang ilustrasi kakak yang kedua? Oke, selanjutnya kakak bakal jelasin menggunakan garis bilangan. Nah, selanjutnya kakak akan menggunakan garis bilangan. Nah, misalnya kakak kasih contoh soal, yaitu coba cari himpunan yang sama dengan pecahan 1/3. Oke, kakak di sini udah gambar garis bilangannya, yaitu ada angka 0, 1/3, 2/3, dan ada angka 1, di mana angka 1 ini melambangkan 3/3. Jadi, kakak bagi masing-masing pecahan tersebut menjadi 2 bagian. Nah, maka terdapatlah 6 titik di bilangan. Ada 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan ada angka 1 lagi, artinya 6/6. Nah, setelah itu kakak bagi menjadi 3 bagian, yaitu 1/3, 2/3, dan 3/3-nya kakak bagi menjadi 3 bagian. Nah, ternyata terdapat 9 titik bilangan, yaitu ada 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, dan 1. Jadi atau 9/9. Nah, tadi soalnya yaitu coba cari himpunan yang sama dengan 1/3. Nah, sekarang coba kita cari himpunan yang sama dengan 1/3 yang mana aja. Lalu kita tandai dengan lingkaran. Nah, 1/3. Kemudian, jika 1/3-nya dibagi menjadi 2 bagian, berarti yang mana dia? 2/6. Lalu kita bagi menjadi 3 bagian, yang mana dia? 3/9. Jadi 1/3 sama dengan 2/6 dan sama dengan 3/9. Jadi 1/3, 2/6, dan 3/9 adalah pecahan ekuivalen atau pecahan yang senilai. Nah, sekarang kita bakal belajar tentang perbandingan pecahan. Nah, di mana perbandingan pecahan memiliki tandanya tersendiri, yaitu nah, jadi jika tandanya seperti ini, maka ini dinamakan lebih kecil. Nah, jika tandanya seperti ini, maka dinamakan lebih besar. Nah, kalau ini pasti adik-adik udah pada tahu, yaitu sama dengan. Nah, tadi adik-adik sudah belajar tentang tanda dari perbandingan pecahan itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung saja membandingkan pecahan. Di sini kakak punya soal, yaitu pecahan 1/3, 2/3, dan 3/3. Tadi kita udah belajar tentang konsep pecahan. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa sih makna dari 1/3, 2/3, dan 3/3. Nah, kakak ilustrasikan dengan menggambar kotak yang sudah dibagi 3. Nah, anggap aja gambar kakak udah sama besar. Sekarang 1/3 berarti kita arsir 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Selanjutnya 2/3 kita arsir 2 bagian. Selanjutnya 3/3 kita arsir 3 bagian. Nah, bisa adik-adik lihat 1
bagian sepertiga ini lebih besar atau lebih kecil dari 2/3? Lebih kecil. Jadi tandanya yang mana? Yang ini. Selanjutnya bisa kita lihat 2/3 lebih besar atau lebih kecil dari 3/3? Lebih kecil. Nah, ini jika pecahannya penyebutnya sama. Selanjutnya, bagaimana jika pecahan penyebutnya berbeda? Nah, selanjutnya kakak ada soal 1/2 titik-titik 1/3. Nah, gimana caranya jika penyebutnya berbeda? Kakak ilustrasikan dengan membuat kotak. Nah, kakak buat 2 kotak. Sekarang 3 kotak. 1/2 berarti artinya kita arsir satu bagian dari 2 bagian yang sama. 1/3 artinya kita arsir satu bagian dari 3 bagian yang sama. Anggap saja gambarnya kakak udah sama ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama-sama kita bagi bagiannya. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian, maka di sini juga kita bagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Ya, ini juga kita bagi jadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, kita arsir. Nah, selanjutnya di sini juga karena yang sebelah sini kita bagi menjadi 2 bagian, di sini juga kita sama-sama bagi menjadi 2 bagian. Sekarang kita arsir. Nah, berapa jadinya nilai pecahannya? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Ada berapa bagian? Ada 3 bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian yang sama. Selanjutnya kita hitung yang 1/3-nya. Ada berapa bagian? 1, 2. Ada 2 bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 bagian yang sama. Berarti kita bisa membandingkan 3/6 lebih besar daripada 2/6. Nah, sekarang kita belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama, kita bakal belajar tentang penjumlahan pecahan. Di sini kakak punya soal yaitu 1/4 ditambah 1/4. Jadi kakak ilustrasikan dengan 2 buah lingkaran yang nilainya 1/4 dan 1/4. Arti dari penjumlahan adalah digabungkan atau ditambah. Nah, jadi kita tambah. Jadi kita tambah 1/4 dengan 1/4. Ternyata terdapat dua bagian. Kita tulis sebagai pembilang. Kemudian berapa bagian yang sama besar? 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 bagian yang sama besar. Jadi hasil dari 1/4 ditambah dengan 1/4, maka hasilnya 2/4. Nah, jika itu penyebutnya sama. Dan bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Di sini kakak punya soal 1/2 ditambah 1/4. Sekarang kakak ilustrasikan seperti ini. Nah, 1/2 artinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Kita arsir 1 bagian. Sekarang
artinya satu bagian dari 4 bagian yang sama. Jadi bagaimana caranya jika penyebutnya berbeda? Sekarang kita samakan jumlah bagiannya yang sama. Karena di sini dibagi 4, maka di sini juga kita bagi 4. Di sini juga kita bagi 4. Nah, jadinya sudah 4 bagian yang sama. Sekarang selanjutnya, karena di sini kita bagi 2 bagian, maka di sini kita juga bagi menjadi 2 bagian. Nah, coba kita perhatikan. Udah sama belum jumlah bagiannya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 bagian yang sama. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian yang sama. Berarti sudah sama bagiannya. Sekarang kita hitung bagian yang diarsir. 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 bagian dari berapa? 8 bagian yang sama. Selanjutnya di sini ada 1, 2. Ada 2 dari 8 bagian yang sama. Nah, jadi penyebutnya sudah sama. Maka langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. Maka hasilnya 4 ditambah 2, 6 per 8. Nah, tadi adik-adik udah belajar tentang operasi penjumlahan. Sekarang kita belajar tentang operasi pengurangan. Jadi kakak di sini punya contoh soal 3/4 dikurang 2/4. Jadi kakak ilustrasikan seperti ini. Ini ada berapa bagian? 1, 2, 3. Ada 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Nah, sekarang pengurangan. Pengurang itu artinya diambil. Nah, jadi kita ambil 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Kita ambil. Nah, jadi sisanya berapa adik-adik? Sisanya ada 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Jadi hasil 3/4 dikurang dengan 2/4, maka hasilnya 1/4. Nah, itu jika penyebutnya sama. Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, sekarang kita akan melakukan operasi pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Jadi kakak di sini punya soal 2/4 dikurang 1/3. Jadi kakak ilustrasikan seperti ini. Nah, anggap saja gambarnya kakak udah sama ya. Sekarang 2/4, artinya ada 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Berarti kita arsir 2 bagian. Nah, sekarang ada 1/3, artinya ada 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Jadi kita harus samakan dulu bagiannya. Karena di sini kita bagi 3, maka di sini juga kita bagi 3. Nah, karena di sini kita bagi 4, maka di sini juga kita samakan bagi 4. Nah,
sekarang kita cek apakah sudah sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bagian yang sama. Sekarang kita cek yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bagiannya sudah sama ya. Sekarang kita hitung. Ada berapa bagian yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian yang diarsir dari 12 bagian yang sama. Nah, kalau yang di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang diarsir dari 12 bagian yang sama. Maka hasilnya 6/12 dikurang 4/12. Jadinya 2/12. Nah, sekarang kita bakal belajar tentang operasi perkalian dan pembagian pecahan. Jadi yang pertama kita bakal belajar tentang perkalian pecahan. Nah, jadi kita harus tahu perkalian itu apa. Jadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang ya. Sekarang kakak punya soal. 1/3 dikali 1/3. Nah, jadi kakak ilustrasikan. Nah, di sini kakak bagi secara vertikal. Jadi 1/3 artinya ada 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Selanjutnya yang di sebelah kirinya kakak bagi secara horizontal. Nah, seperti ini. Ada 1/3, jadi ada 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Nah, sekarang kita gabungkan. Nah, kita bagi dulu dia secara vertikal. Yaitu ada 1/3. Nah, ya secara vertikal. Sekarang kita bagi dia secara horizontal. Nah, maka setelah dia digabungkan, maka jadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagian yang mana diarsir secara 2 kali, maka itu disebut sebagai pembilang. Nah, yang mana? Yang ini berarti jumlahnya ada 1. Oke, sekarang kita lihat penyebut. Penyebut berarti ada berapa bagian yang sama? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti penyebutnya 9 karena ada 9 bagian yang sama. Artinya 1/3 dikali 1/3 artinya sama dengan 1/9. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan tentang perkalian antara pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sekarang kakak ingin menjelaskan tentang perkalian antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Jadi kakak punya soal 3 dikali 1/3. Nah, seperti ini soalnya. Jadi kakak ilustrasikan. Ada 3 kotak kakak arsir. Nah, ini melambangkan angka 3-nya ya. Selanjutnya 1/3. Nah, kakak di sini bagi secara horizontal. Nah, 1/3 artinya ada 1 bagian dari 3 bagian yang sama.
Bagaimana caranya mengkalikan bilangan bulat dengan pecahan biasa? Jadi kita gabungkan. Jadi kita gabungkan dulu yang 1/3 ini ke sini, ini ke sini dan ke sini. Ya, kita jadi buat gambarnya seperti ini. Karena di sini dibagi 1/3, maka kita bagi juga di sini secara 1/3. Oke, kita bagi dia jadi 1/3. Artinya 1/3 adalah 1 bagian dari 3 bagiannya yang sama, maka kita arsir dia 1 bagian. Di sini juga 1 bagian, ini juga 1 bagian. Nah, untuk menentukan pembilangnya, sekarang ada berapa bagian yang diarsir secara 2 kali? Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Berarti pembilangnya adalah 3. Untuk menentukan penyebut, kita hitung berapa bagian yang sama besar. Ada 1, 2, 3. Jadi penyebutnya 3. Maka hasil dari 3 dikali 1/3 adalah 3/3. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Jadi adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi nanti akan menghasilkan bilangan bulat dan pecahan. Maka kakak ada contoh seperti ini. 3/2 dikali 1/2. Maka kakak ilustrasikan. Nah, di sini kakak sama-sama bagi menjadi 2 bagian yang sama. Anggap saja gambarnya kakak sudah sama. Maka jika kakak gambar, ini artinya ada 2 bagian dari 2 bagian yang sama. Sekarang kakak arsir juga di sini. Maka jadinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Nah, selanjutnya 1/2 kakak arsir. Ada 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Sekarang kita kalikan. Ini ke sini, ini ke sini. Maka kita gabungkan. Karena di bagian kirinya kakak dibagi secara horizontal, maka yang ini juga dibagi secara horizontal. Maka hasilnya ada. Nah, selanjutnya kakak gambar yang ini. Kakak bagi juga secara horizontal. Nah, maka ilustrasinya seperti ini. Jadi kita hitung untuk pembilang.
bagian yang diarsir secara 2 kali. Nah, kita hitung ada 1, 2, 3. Maka pembilangnya adalah 3. Jadi untuk penyebut, berapa bagian yang sama besar? 1, 2, 3, 4. Jadi penyebutnya adalah 4. Maka hasil dari 3/2 dikali dengan 1/2 adalah 3/4. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut ke operasi pembagian pecahan. Nah, di sini kakak punya soal yaitu 1/3 dibagi dengan 2/3. Nah, kakak ilustrasikan seperti ini. Nah, 1/3 artinya ada 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Sedangkan 2/3 artinya ada 2 bagian dari 3 bagian yang sama. Nah, untuk menentukan pembilang dan penyebut, kita tentukan dulu penyebutnya. Nah, untuk menentukan penyebut, kita lihat kotak yang bagian sebelah kirinya kakak, yaitu ada berapa? 1, 2. Ada 2. Lanjut, sekarang untuk pembilang, kita lihat kotak yang di sebelah kiri. Ada berapa? 1. Maka hasil dari 1/3 dibagi 2/3 adalah 1/2. Paham? Nah, jika itu penyebutnya sama. Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, untuk pembagian yang selanjutnya, kakak punya contoh soal yaitu 1/2 dibagi 4/5. Nah, ini kan penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Jadi kakak ilustrasikan terlebih dahulu. Nah, yang 1/2 kakak ilustrasikan yaitu secara vertikal. Selanjutnya yang 4/5 kakak ilustrasikan secara horizontal. Maka seperti ini ilustrasinya. Nah, bagaimana cara membaginya? Jadi kita harus menyamakan luas daerahnya terlebih dahulu. Karena di sini kita bagi secara horizontal, maka di sini kita bagi juga secara horizontal. Nah, selanjutnya untuk 4/5, karena sebelah kanannya kakak dibagi secara vertikal, maka kita juga bagi secara vertikal. Nah, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Untuk menentukan penyebutnya, kita hitung gambar sebelah kirinya kakak. Itu coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka penyebutnya ada 8. Selanjutnya untuk pembilang, kita hitung gambar sebelah kanannya kakak, yaitu ada
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka hasil dari 1/2 dibagi dengan 4/5 adalah 5/8. Nah, cukup sekian pemaparan tentang pecahan dari kakak. Jika adik-adik ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Jika ada salah kata, kakak minta maaf. Kakak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Happy watching.